komunikasi tidak dibatasi. Dari 2 minggu yang lalu tidak ada telepon. Ditolaknya permohonan untuk menghadirkan Amar Zoni secara langsung di sidang kasus peredaran narkoba yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentunya mengecewakan pihak keluarga, terutama juga sang kekasih Camelia. Camelia yang dari awal berjuang untuk keadilan Amar Zoni, nyata-nyata hatinya hancur. Seharusnya Kamis kemarin, Camelia bisa bertatap muka melepas rindu walau sekejap, andai Amar diperkenankan hadir secara langsung di ruang sidang. Ya kalau kecewa pasti kecewa lah keluarga. Jadi bisa ditinjau kembali lah, harus dihadirkan sebenarnya gitu sih. Itu bentuk supremasi hukum di negara kita ini baik itu. Jadi semua harus melaksanakan penetapan hakim. Kalau ini nggak dilaksanakan nanti ini bumerang bagi hukum. Berbagai upaya yang dilakukan Camelia pun seolah sia-sia, mulai dari mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan hukum, juga untuk langkah antisipasi jika proses pembuktian membutuhkan kehadiran Amar. Dan kemarin Camelia bersama para fans Amar Zoni menggelar aksi unjuk rasa yang sifatnya damai dengan membentangkan spanduk bertuliskan Justice for Amar Zoni. Sebenarnya dari pas Bang Amar lempar ke Nusa Kambangan itu sudah banyak yang hubungin, dok kita mau hadir, cuman saya nggak kasih, nanti dulu ya, siapa tahu eksepsinya diterima nggak. Jadi kan selesai sidangnya. Tapi begitu eksepsinya ditolak, mereka dok ini ditolak, ya udah itu kan hak mereka. Camelia juga mengungkapkan jika sudah 2 minggu pihak keluarga belum bisa berkomunikasi dengan Amar. Hal itu justru bertolak belakang dengan pernyataan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas bahwa tidak akan membatasi akses komunikasi Amar Zoni di Nusa Kambangan. Maka itu Camelia meminta ketegasan pihak Nusa Kambangan yang mengaku memberikan akses komunikasi Amar dan dirinya ataupun dengan kuasa hukumnya. Dirjennya bilang komunikasi tidak dibatasi. Dari 2 minggu yang lalu tidak ada telepon dari Bang Amar, bukan ke saya, kalau saya kan bukan haknya, ke PH-nya aja tidak ada, sampai detik mau hari ini sidang, ya, hari ini mau sidang, tidak ada hubungan sama sekali dari pihak NK ke Om John. Jadi bagaimana bisa dikatakan tidak membatasi komunikasi kok gitu? Jadi di mana orang dari 2 minggu tidak ada kok? Di tengah keterbatasan itu, Amar takut kehilangan Camelia yang setia mengurus keperluannya sejak Agustus 2024. Amar sudah tak tahan ingin menikahi Camelia secepatnya. Namun nampaknya semua harapan itu tipis. Dan kesempatan bertemu dengan kedua buah hatinya pun yang sebelumnya meminta sang kekasih untuk menjalin komunikasi dengan mantan istrinya Iris Bella jauh dari impian. Mereka juga bisa ngelihat lah ada apa sih sebenarnya. Kalau emang nggak ada apa-apa, hadirin aja. Ya, sia-sia saja kekasih dan kerabat Amar Zoni menangis. Air mata tidak akan mengubah keadaan. Bagi mereka, Amar sudah hijrah selama di rutan Salemba dan Cipinang. Selama di tahanan pun, tak ada yang dikerjakan Amar selain sholat dan berdoa. Tapi di mata hukum, Amar adalah tahanan yang juga masih menjalani hukuman pidana atas kasus narkoba sebelumnya. Nasib Amar Zoni terancam makin terpuruk. Persidangan Kamis kemarin pemirsa justru membuat Amar kian terpojok. Eksepsinya ditolak, sementara itu permohonan sidang secara langsung pun tak direkomendasi. Malah kini Amar dikatakan napi high risk. Waduh, makin pusing ya pemirsa. Tapi kita juga pastinya ikut penasaran, akankah perjuangan Camelia jadi sia-sia? Coming up next pemirsa, ada kabar dari Raffi Ahmad yang tepati janjinya kembali jenguk Fahmi Bo. Tapi nggak cuma datang dengan tangan kosong. Raffi tawarkan Fahmi Bo kado pernikahan berupa rumah. Seriusan? Kabarnya sesaat lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Slap On News. Mampu menahan kesedihan sejak awal jenazah tiba di makam. Dengan berurai air mata, Karina memberikan kata sambutan sebelum jenazah Epi diturunkan ke liang lahat.
mewakili keluarga sebagai istri, mohon maaf pada semua yang mengenal suami saya, yang mengenal papi kami. Jika selama hidupnya beliau punya salah, punya kata-kata atau lisan atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Suasana semakin mengharukan saat jenazah Epi mulai diturunkan ke liang lahat dan ditutup dengan tanah. Karina yang menangis histeris berkali-kali memanggil nama suaminya hingga tersungkur di pusara sambil menabur bunga. Dalam tangisannya, Karina terus berbicara seolah berdialog dengan suaminya dan mengungkapkan betapa ia kehilangan sosok yang selama ini jadi tempat curhat. Teman curhat Pak Fitri. Aku cerita masih apa? Kamu kan benar yang baik buat aku, Mami. Kamu siapa? Aku mau ketemu di mimpi aku ini. Ya, tak ada yang lebih pedih selain kehilangan orang yang kita sayangi, yang selama ini jadi tempat bersandar dan tempat kita berbagi suka dan duka. Dan itulah yang dirasakan Karina. Kepergian Epy Kusnandar membuat hidupnya terasa hampa. Apalagi selama ini almarhum jadi tempat curhat dan pendengar yang baik bagi keluh kesahnya. Pergiannya cukup mengagetkan buat saya, mungkin buat semuanya. Masih sehat sekali kemarin beliau. Saya lagi di warung dari pagi, tiba-tiba jam 9 malam dia telepon. Pun saya sedang merangkak nih dari apartemen ke bawah, mau naik Gojek. Ini saya lagi merangkak nih. Saya pikir dia bercanda, Mas. Dia ngajak anak-anak berkumpul di warung, menitipkan pesan. Ketika dia ngomong itu nggak kepikiran ini apa maksudnya. Udah tuh paginya ketemu, kondisi sudah terjadi. Satu penyesalan yang sangat dirasakan Karina atas kepergian Epy Kusnandar. Sebelum meninggal, suaminya itu pernah mengungkapkan keinginannya untuk pergi umroh. Dan Karina sudah berniat memberikan hadiah umroh kepada Epy usai lebaran haji tahun depan. Tapi sayang, belum sempat diwujudkan, sang suami sudah lebih dulu berpulang. Lebaran haji ini rencana mau ngasih hadiah umroh sama suami. Karena beliau ingin sekali berangkat ke sana. Tapi belum sempat. Saya dikasih ujian. Saat beliau dikasih ujian, beliau pernah bilang, "Bun, pulang dari sini aku mau ke sini." Dia melihatkan gambar Ka'bah ke saya. Iya, baru mau saya rencanain, mau saya kasih. Tapi tidak terucap. Papi pengen umroh tapi bundanya belum siap. Sampai-sampai Papi pengen berangkat sendiri. Cuman ya nggak kesampaian lagi. Nanti aja diwakilin aku aja. Beliau adalah salah satu aktor yang paling humble ya, yang pernah aku kenal, yang sangat amat low profile. Dia bisa kita jadiin contoh. Buat Kang Epy, semoga amal ibadah diterima di sisi Allah dan husnul khotimah, dan keluarga kuat teruskan perjuangan dari Kang Epy. Itulah harapan dan doa Fahmi Bo dan Nita istrinya pasca rujuk. Harapan keduanya akan terwujud setelah Raffi Ahmad kembali menyambangi Fahmi Bo yang kini kondisinya semakin membaik. Raffi tak datang sendiri, suami Nagita Slavina itu datang bersama Haikal, asistennya. Kunjungan Raffi kali ini sebagai bentuk keseriusannya menepati janji lama, yakni memberikan kado pernikahan.
Gimana bang? Sehat? Alhamdulillah. Jalan belum bisa? Berdiri aja tuh. Semangat lagi, alhamdulillah nih. Besok terapi kan. Segera nih jauh ya, alhamdulillah ya. Misalnya kalau ada kebutuhan apa atau apa ya coba di atau bisa kita bantu. Tadi kan sesederhana itu aja. Udah kayak mimpi nih saya masih bareng lagi gitu. Bak malaikat tak bersayap, Raffi tak pernah main-main dalam menolong orang. Selalu royal dan tak hitung-hitungan. Buktinya tak cukup membantu pengobatan Fahmi Bo, Sultan Andara itu juga memberikan kado pernikahan kontrakan baru. Mendengar niat Raffi minta istri Fahmi, sampai tak enak hati dan menolak secara halus. Makasih kado nikah. Repot-repot ini aja pengobatan aja udah alhamdulillah. Walaupun begitu, Raffi tetap berupaya memberi. Ia ingin memastikan Fahmi dan keluarga bisa tinggal di tempat yang layak, bisa berkumpul dengan anak-anak lagi. Raffi pun memberikan pilihan kepada Fahmi, ingin rumah atau disewakan kontrakan lebih besar selama 2 tahun penuh. Kita pikirin deh, Ya. karena Haikal kemarin yang nolongin, mau kita beli rumahnya dia buat lu atau gua kontrakin, cari rumah yang dekat. Langsung aja, kita hari ini atau besok, lebih cepat kan lebih baik sama ada proses.